Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau memberikan segala-galanya yang terbaik bagi kami. Engkau memberikan Yesus Kristus, Engkau memberikan Bunda Maria, Engkau memberikan kepada kami juga malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael, dan malaikat pelindung kami. Betapa besar anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Bantu kami ya Bapa, supaya kami menyadari kehadiran mereka dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kami tidak tergelincir, jatuh dalam dosa, dalam kehancuran yang seringkali oleh iblis kami terperangkap. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih, pada tanggal 29 September 2020, pada hari Selasa, kita memperingati pesta ya, malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mikael adalah malaikat perwira, ya, panglima, pangeran surgawi yang menjadi kepala dari para malaikat yang lain. Dia menghancurkan kuasa kegelapan, kuasa iblis. Malaikat Rafael, malaikat pengobat, menyembuh dari segala sakit apapun juga. Dan Gabriel, pewarta kabar gembira yang kita ketahui datang kepada Bunda Maria dan kepada Santo Yosef juga. Saudara, kita bersyukur sekali lagi bahwa Tuhan melengkapi kita dengan berbagai sarana yang luar biasa. Bukan hanya sarana, tapi menyediakan pribadi-pribadi yang memang mendampingi kita, membimbing, menuntun kita untuk sampai kembali kepada Dia kembali. Ya, jadi Dia sudah memberikan kepada kita malaikat pelindung kita secara pribadi. Setiap orang mendapatkan itu. Dan lebih daripada itu, kita juga mendapatkan malaikat agung Mikael yang dengan penuh kuasa menghancurkan si Lucifer, malaikat yang membangkang, yang memprotes, yang tidak berkenan kepada Allah, yang mau melawan Allah tetapi tidak berhasil. Lalu dia menghancurkan ciptaan manusia supaya taat kepada Dia, yaitu Mikael. Ya, Gabriel mewartakan kabar gembira apa rencana Tuhan bagi manusia lewat kepada Maria dan kepada Santo Yosef dan kepada orang-orang yang datang kepadanya. Kemudian Rafael, malaikat penyembuh. Kita diberi Yesus Kristus, ya, Allah yang menjadi manusia, supaya lebih daripada itu karena tidak mudah untuk menyadari kehadiran malaikat-malaikat besar ini di dalam hidup kita sehari-hari. Bukanlah yang mudah, bukannya lah gampang. Karena itulah maka Allah menjadi manusia supaya manusia dengan mudahnya berkomunikasi dengan Allah lewat putranya Yesus Kristus. Ya. Jadi lalu Bunda Maria, Santo Yosef, dan para kudus, semua adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi, bisa berdialog sebagai anak Allah kepada Bapa, kepada Allah yang begitu besar dan agung. Supaya kita bisa berdialog, supaya kita bisa mengerti kehendaknya. Maka Allah menjadi manusia, sabda menjadi daging dalam konkret, dalam pribadi Yesus. Ya. Lalu Yesus datang kepada kita, kepada manusia, pada orang yang menolak Dia. Sabda itu sudah menjadi daging dalam diri Yesus. Dan Yesus mewartakan bagaimana Bapa itu, bagaimana kita harus berkomunikasi dan berdialog dengan Bapa, Allah, Sang Pencipta, dan kembali ke sana dengan baik. Ya. Jadi Yesus hanya minta kepada kita, terimalah aku, terimalah anak manusia ini. Ya, percayalah kepada anak manusia ini. Dan anak manusia akan membimbing, menuntun kita dengan Roh Kudusnya. Dia memberikan kepada kita ketika kembali kepada Bapa, Dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita supaya kita bisa berdialog, berkomunikasi ya, dengan Allah. Dengan segala situasi konkret apapun dalam diri kita, sekali lagi. Apapun saudara. Ya. Dengan segala kepahitan, dengan segala kegembiraan, dengan segala sukacita, dengan segala apapun yang kita hadapi, kehidupan ini yang sekarang ini kita alami, itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi ketika itu kita diolah bersama Tuhan, dengan Tuhan, melalui Tuhan, dengan jatuh dan bangun dalam proses pasca misteri Paskah, dalam penderitaan, dalam kematian ego kita, lalu kita juga masuk di dalam kebangkitan Yesus, menjadi menang. Kita kalahkan segala kelemahan, keberdosaan, kerapuhan kita itu. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, dalam proses apa?
Ya, dalam kenyataan apa? Bahwa Tuhan melengkapi kita dengan segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, tak terhingga. Ya. Tetapi kita tahu dan kita sadar bahwa betapa tidak mudahnya kita mengakui, menerima, menyadari kenyataan seperti itu. Ya, betapa tidak mudahnya kita begitu. Ya. Betapa sulitnya, karena ini dalam kita masuk, maka Yesus mengatakan bagaimana kita bisa masuk ke dalam realitas ilahi, ya, yaitu hidup dalam roh dan kebenaran. Ini yang menurut saya kunci dari bagaimana kita bisa memasuki suatu relasi personal, relasi roh dengan Allah. Karena roh itu sudah diberikan kepada kita dalam diri kita, ya. Sudah diberikan ketika kita dibaptis, diberi sebagai anak Allah. Sudah. Jadi pada dasarnya kita tuh lengkap, complete, perfect dalam tanda petik, ya. Sudah lengkap diberikan kepada kita. Apapun yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sudah lengkap. Pewahyuan dalam diri Yesus sudah di dalam Yesus sendiri, dalam kitab suci, dalam dalam sakramen-sakramen sudah lengkap. Lengkap dan sangat lengkap. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa merasakan, mengalaminya. Ya, anugerah yang besar, Allah yang besar, yang agung, yang mulia itu di dalam pribadi Yesus. Maka apa yang harus kita lakukan menurut saya dan pengalaman dari orang kudus, yang kalau kita lihat Santa Teresa dari Avila, tidak bisa lain kecuali sit still now. Let us sit still now. Mari kita duduk diam hening untuk mendengarkan anugerah yang Tuhan berikan dalam diri kita itu. Dengan penuh kejujuran, kita eksamin, kita periksa, kita lihat, kita introspeksi dengan segala bahwa ada dosa, tidak apa-apa. Siapa yang tidak ada dosa? Ya. Maka kalau kita, mengapa saya katakan demikian? Coba, Yohanes Pemandi harus di padang gurun sendirian. Harus bergulat dengan realitas seperti Yesus pun 30 tahun bersama Maria, bersama Yosef di Nazaret sebelum dia tampil. Jadi kalau kita lihat mereka orang-orang besar ini, pribadi yang besar, Bunda Maria juga begitu, bergaul dengan Yesus bertahun. Ya, sampai dia mengenali Yesus seperti apa. Jadi tidak mudah. Ya. Tapi kita lihat bahwa apa yang harus kita lakukan yaitu let us sit still. Mari kita duduk diam ya hening. Paksalah diri kita 15 menit setiap malam, setiap hari untuk duduk diam, untuk berdoa, untuk memeriksa, untuk melihat. Bukan hanya memeriksa kekurangan dosa-dosa kita, enggak. Tapi juga rahmat-rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Sejauh mana saya bisa memberikan yang terbaik, yang bisa saya berikan kepada orang lain. Bukan hanya kembali kepada diri sendiri, kepada aku, tapi bahwa juga aku telah memberikan sesuatu kepada orang. Rahmat itu muncul ketika kita membagikan sesuatu. Coba kita lihat Yesus. Ketika melipat gandakan roti dan anggur, Yesus tidak mengatakan roti dan anggur tiba-tiba menumpuk besar gunung lalu diberikan. Tidak, tetapi ketika dibagikan, loh kok nggak habis-habis. Jadi pemberian diri kita, pikiran kita, kehendak kita, senyum kita, murah hati, baik hati kepada siapapun. Meskipun mungkin kita akan dilecehkan, dihina, diejek, diperlakukan apapun juga, bukanlah yang terpenting. Meskipun kita harus bergulat dengan ego kita masing-masing. Meskipun demikian, kita bisa mengalami itu semua. Tapi dengan gembira bahwa itu semua adalah diberikan kepada kita untuk membentuk diri kita. Karena apa? Karena ego kita masih seringkali meminta perhatian, gitu, meminta pemenuhan. Padahal segala ego dan kebutuhan kita dipenuhi ketika kita berjumpa dengan Yesus. Sekali lagi berjumpa dengan Yesus. Dan dalam keheningan itu, sekali waktu Yesus akan berjumpa dan menghibur kita. Ya. Nah, jadi kita memasuki dunia roh, dunia batin, ya, dunia hati. Jadi kita tidak hanya di lapisan permukaan di luar, tapi masuk ke dalam. Sekali lagi dug in alto, masuk ke dalam. Sekali lagi saudaraku yang terkasih, di saat pandemi ini ya tentu tidak mudah. Kita fokus kepada masalah-masalah kita, tapi kita tidak fokus kepada kesadaran. Jadi ada satu kalimat yang bagus sekali, jangan kita fokus kepada masalah kita, tapi fokus pada kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran untuk kita connectedness dengan Tuhan, dengan Sang Hadir, dengan Sang Kehidupan. Dan salah satu Sang Kehidupan yang membimbing dan menuntun kita adalah Malaikat Gabriel, Mikael, dan Rafael. Saya sendiri secara pribadi
punya devosi kepada malaikat-malaikat agung ini. Ya. Setiap hari, setiap malam saya juga mohon ya, bimbingan, tuntunan dijaga dan dipelihara dari segala pengaruh-pengaruh yang tidak baik, dan diberi kemampuan untuk bisa menyembuhkan luka saya sendiri dan luka orang lain berkat Rafael. Ya. Berkat Gabriel juga kabar gembira, inspirasi-inspirasi yang muncul di dalam pikiran kita itu adalah mungkin dari malaikat Gabriel ya, diberikan kepada kita. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kita bersyukur sekali lagi. Ya, kita mempunyai, dilengkapi oleh berbagai macam karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Indah sekali, luar biasa sekali. Mari kita angkat hati kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia-karunia yang tak terkira, terbilang banyaknya bagi kita. Terima kasih Tuhan, Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau melimpahkan karunia. Mari kita rayakan, kita pestakan dengan gembira, dengan sukacita hari perayaan pesta Mikael, Gabriel, dan Rafael. Tuhan memberkati Anda semua, dan semoga ketiga malaikat agung ini hadir dalam pembimbingan hidup Anda bersama, dimanapun, kapanpun, dan Anda didampingi untuk tenang dan tentram dalam menjalankan kehidupan ini. Sesekali kita pasti akan terjadi suatu goncangan-goncangan, ya, dan itu tidak apa-apa, dan itu bisa terjadi. Terima kasih Tuhan, Kau telah melimpahkan rahmat dan berkat. Semoga malaikat agung hidup dalam gerejanya, dalam diri kita, dalam masyarakat, untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan dimanapun juga, dan menyembuhkan orang-orang yang terluka, dan memberikan inspirasi kepada orang untuk berbuat baik dimanapun kapanpun. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.